فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bosan-bosannya kita memulai setiap majelis kita dengan mengucap syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa kenikmatan duniawi maupun kenikmatan agama. Nikmat duniawiyah atau nikmat diniyah. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi kita dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama kita. Dan nikmat yang berkaitan dengan urusan agama kita lebih layak untuk kita syukuri. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Berkahi juga orang-orang yang andil di dalamnya, yang memakmurkannya, yang mendirikannya, yang mengisinya dengan salat dan juga zikir. Semoga kita termasuk di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala puji karena mereka memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau serta seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak beliau hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, alhamdulillah kami turut berbahagia bisa duduk lagi di tengah majelis kita di malam Kamis ini dalam rangka melanjutkan penjelasan tentang hadis-hadis pokok agama yang terkandung atau tertuang di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada hadis yang keempat yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan penciptaan atau pembentukan manusia di dalam rahim seorang ibu. Kita juga sedikit sampaikan terkait hukum yang bisa diambil ya di dalam fakta ya atau kenyataan usia manusia. Bagaimana hukumnya ketika seorang janin belum ditiupkan ruh di usia sebelum 4 bulan ya, atau di usia sebelum 120 hari. Dan juga bagaimana hukumnya janin yang sudah ditiupkan ruh di dalamnya. Sedikit banyak sudah kita sampaikan. Namun pada kesempatan hari ini kita lebih menitik beratkan pada potongan terakhir dari hadis ini, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa saat usia janin 120 hari atau 4 bulan, Allah kirimkan seorang malaikat untuk meniupkan ruh dan juga mencatat takdirnya. Mencatatkan takdirnya. Apa saja yang dicatat? Yang dicatat adalah apa saja? Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan juga
bahagia atau sengsara nanti di akhirat. Apakah dia termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka? Dan pencatatan ini disebutkan oleh beberapa ulama bahwa ada dua pendapat yang menyebutkan di manakah dicatatnya 4 hal ini. Sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya 4 hal ini dicatat di kening seorang janin antara 2 mata. Ya. Dan ini ada riwayatnya, sebagaimana disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang jiwa, ya, makhluk hidup manusia utamanya, malaikat yang diutus untuk mengurus urusan rahim ini bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabb, dzakarun am untha? Ini akan menjadi anak laki-laki atau anak perempuan?" Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memutuskan laki-laki atau perempuan. Kemudian ditanya, malaikat ini bertanya, "Ya Rabb, syaqi am sa'id? Dia sengsara atau bahagia nanti di akhirat?" Maka Allah putuskan, "Tsumma yaktubu baina 'ainai." Kemudian malaikat ini mencatatkan hal-hal tadi dan segala yang akan dia alami selama hidupnya dia sampai dia mati, bahkan ketika dia di akhirat nanti, semuanya dicatatkan baina 'ainai, di antara 2 matanya. Artinya di keningnya. Hatta nukbata yankubuha atau yankabuha. Atau kama qala. Sampai musibah-musibah yang akan dia terima nanti selama di dunia juga sudah dicatatkan. Sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menyebutkan bahwasanya pencatatan ini bisa saja dicatat di kening seorang bayi, ya, seorang manusia di dalam rahim seorang ibu, atau di riwayat-riwayat yang lain ada juga yang menyebutkan pencatatan ini dicatat di lembaran-lembaran yang kemudian dibawa oleh malaikat ini ke langit sana, disimpan. Wallahu taala alam bishawab. Namun dua-duanya mungkin karena dua-duanya memiliki riwayat yang mendukung. Sebelum kita membahas tentang kondisi di akhirat, ternyata sampai penetapan laki-laki atau perempuan pun, kalau melihat dari riwayat ini, itu ditetapkan saat diutus malaikat. Ya. Saat diutus malaikat, yaitu saat usia berapa? 120 hari, 4 bulan. Dan ternyata memang kenyataannya seperti itu. Ya, walaupun secanggih teknologi yang sekarang, ya, ada yang namanya USG, ya, kita bisa tahu bagaimana kelamin seorang bayi. Bahkan saat di usia-usia awal pun dokter bisa memprediksi. Namun tetap saja prediksi dokter di usia 120 hari beda dengan prediksi di usia setelah 120 hari. Ya. Dan itu sering terjadi, ya. Di antara kita banyak yang dikabarkan oleh dokter misalnya, ini insya Allah lahir perempuan, dilihat dari kelaminnya. Oh ini insya Allah laki-laki. Ternyata pas lahir tidak sesuai dengan prediksi dokter. Nah, ini karena memang penentuan hal-hal ini itu semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia boleh berikhtiar, manusia boleh mencari tahu ilmunya. Namun tetap pada asalnya hal-hal ini adalah hal-hal perkara-perkara gaib. Ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, hadis tentang tahapan-tahapan pembentukan manusia dari mulai setetes mani berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi seonggok daging, kemudian ditiupkan ruh. Abdullah bin Mas'ud membuka hadis ini dengan mengatakan, akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita hal ini dan dia adalah as-shadiq, yang jujur, wal masduq, yang diberikan kabar yang benar.
Jadi Nabi itu mengatakan hal-hal ini, padahal dulu di zaman Nabi belum ada teknologi USG dan lain sebagainya, kedokteran yang semaju sekarang belum ada. Tapi Nabi sudah tahu hal-hal ini. Makanya Abdullah bin Mas'ud ingin mengabarkan kepada orang-orang yang mendengarkan hadis ini dari beliau bahwasanya hal ini benar, nyata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi katakan sesuatu yang benar yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal ini hal-hal yang wajib kita imani. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika malaikat ini mencatatkan 4 hal ini, dari mulai rizkinya, ajalnya, amalnya, sampai kondisi dia nanti di surga ataupun di neraka, kita wajib imani. Dari sekarang, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan takdir segala hal, segala yang akan terjadi di dunia ini, baik yang akan menimpa kita, yang akan kita gapai, yang akan kita capai, setiap kesuksesan dan kegagalan kita, semuanya telah Allah Subhanahu Wa Taala gariskan, telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Maka ini ada kaitannya dengan iman kita yang rukun iman yang keenam, yang telah kita sebutkan di hadis yang kedua dan hadis yang kedua, hadis Jibril, yaitu beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya Nabi menyebutkan bahwa ada 2 macam manusia. Yang satu, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Salah seorang dari kalian akan ada yang pandai beramal dengan amalan ahli surga. Rajin, secara zahir dia Masya Allah beramal saleh terus, sholat dan lain sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali 1 hasta. Dhira' itu hasta kalau tidak salah ya. Maksudnya adalah bukan antara jarak dia dengan surga, tetapi antara jarak dia dengan kematian. Karena orang mau masuk surga harus mati dulu, ya. Maka yang difahami dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sisa 1 hasta ini bukan antara jarak dia dengan surga, tetapi jarak antara dia dengan kematian. Ketika tersisa sedikit dari usia dia, fayasbiqu alaihil kitab, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, Alkitab di sini maksudnya adalah ketetapan Allah, catatan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menutup usianya dengan fayamalu bi amali ahli nar, dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, maka dia kemudian masuk kepada neraka. Dan macam yang kedua adalah kebalikannya. Ada orang, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Seseorang terlihat secara zahir selalu mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan dosa, meninggalkan kewajiban dan lain sebagainya, sampai tidak tersisa dari usianya hanya 1 hasta saja. Yang artinya dia begitu dekat sekali dengan neraka. Kalau dia meninggal di atas keadaan seperti itu, maka dia su'ul khatimah. Maka ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala pada umumnya seseorang akan ditakdirkan sesuai dengan penutup amalnya. Tetapi apa? Fayasbiqu alaihil kitab, sebelum dia wafat Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan dia akan menjadi orang yang baik, mengerjakan amalan ahli surga, sehingga dia kemudian wafat lalu dia masuk ke dalam surga yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan baginya. Ini 2 macam yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hadis ini. Dan Bapak Ibu ingat pada kesempatan yang lalu kita sempat sebutkan contohnya, ya. Kita sempat sebutkan contohnya. Ada orang yang berjihad terus. Ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap kali dia berjihad, berperang, dia benar-benar bersungguh-sungguh sampai selalu menang.
Setiap lawan yang dia temui pasti kalah. Sampai-sampai para sahabat mengatakan ini pasti masuk surga ini. Dia benar-benar telah berjuang di jalan Allah, berperang mengalahkan banyak-banyak musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga agama ini menjadi kuat. Sampai akhirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan para sahabat, Nabi mengatakan dia di neraka. Para sahabat bingung, kok bisa? Nabi sampai-sampai mengatakan dia di neraka padahal zahirnya dia muslim, sholat, berperang, berjihad, menang terus dan lain sebagainya. Sampai ada salah seorang sahabat yang berazam, saya ingin membuntuti laki-laki ini. Ada apa dengan laki-laki ini? Kenapa Nabi sampai mengatakan dia masuk neraka? Hingga akhirnya dia dapati di suatu peperangan dia terkena tebasan pedang atau tombak, intinya terkena senjata musuh, tapi tidak sampai wafat. Si laki-laki ini dilihat dari jauh oleh sahabat yang membututinya. Dia memberdirikan pedangnya, jadi pegangan pedangnya ditaruh di atas tanah, dijadikan pedangnya berdiri tegak ke atas, kemudian dia tusukkan ke dalam dirinya sampai tembus ke belakang, wafat. Ternyata dia mengharapkan hal yang lain dari selain niat yang tulus. Dia tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dengan tebasan pedang musuh, tidak. Ternyata dia menginginkan mati di saat peperangan karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Padahal belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia wafat. Sehingga dia mengambil jalan yang salah, yaitu dengan bunuh diri. Maka si sahabat ini serta-merta langsung mendatangi Rasulullah SAW. Innaka la nabi, demi Allah engkau memang seorang nabi. Karena ucapannya benar, ucapan Nabi SAW benar bahwasanya dia di neraka. Maka Nabi kaget, kenapa kamu bilang seperti ini? Iya, saya membuntuti si laki-laki tadi yang engkau sebutkan bahwasanya di neraka, padahal kita lihat dia seperti ahli surga secara zahirnya. Maka saya buntuti, ternyata kejadian demikian. Dan ini jamaah perhatikan, bukan berarti Allah berbuat zalim. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari mengatakan bahwasanya Allah berbuat zalim. Tidak. Kata para ulama, ini bisa saja disebabkan karena laki-laki tadi tidak ikhlas semasa hidupnya beramal-amal saleh. Mengerjakan sholatnya, berjuang di jalan Allah, berzakat mungkin, bersedekah dan lain sebagainya. Karena dia tidak tulus dari hatinya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama, orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia ikhlas, Allah Subhanahu wa taala tidak akan kecewakan. Pasti Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya. Lain hal dengan orang yang tidak tulus, maka bisa saja karena niat yang tidak benar, dia menyimpan riya, sum'ah, atau niat-niat yang lain yang menodai amal soleh dia, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang ternyata itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari macam yang pertama, macam laki-laki yang pertama. Kalau macam laki-laki yang kedua kita sebutkan kisah tentang sahabat siapa? Sahabat yang bernama Al-Usairim. Dia ini semasa hidupnya selalu mengganggu kaum muslimin atau tidak mau berjuang di jalan Allah. Sehingga orang-orang menganggapnya, ini tidak diharapkan lah kesolehannya. Sudah alamat intinya. Namun ternyata di suatu peperangan, perang Uhud, yaitu perang yang kedua di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika para sahabat selesai perang, mereka mulai mengecek para korban, mencari korban-korban kaum muslimin untuk dimakamkan dan dimuliakan sebagaimana mestinya. Mereka mendapati di antara korban pasukan kaum muslimin, di antara mereka ada si sahabat Al-Usairim ini. Ternyata dia sedang meregang nyawa, mau mati.
Sehingga ditanyakan oleh para sahabat, ada apa? Kok kamu bisa sampai sini katanya? Karena para sahabat mengiranya dia tidak mungkin ikut berperang. Ya. Ternyata apa? Ditanya, kenapa kamu mau berperang? Apakah kamu ingin membela kaummu agar ya kamu dianggap baik oleh kaummu, atau ingin kamu memang peduli dengan kaummu, ya? Di antara kaum muslimin ada di antara keluarga kamu yang ingin kamu jaga, ingin kamu lindungi dan lain sebagainya, atau karena kamu memang cinta terhadap agama Islam ini, karena ingin berjuang di dalam agama ini? Maka dia jawab, karena memang saya cinta dengan agama ini, karena memang saya ingin berjuang di dalam agama Islam ini. Maka dia pun meminta kepada para sahabat untuk disampaikan titipan salamnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disampaikanlah titipan salam tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ya, dia semasa hidupnya secara zahirnya di dalam pandangan manusia bukan orang baik, ternyata di akhir hayatnya karena memang mungkin dia menyimpan ya hati yang memang benar-benar asalnya cinta, hanya saja mungkin dia semasa hidupnya tidak bisa beramal soleh atau jatuh kepada kemaksiatan karena memang ada yang menghalangi dia. Mungkin dia tergoda oleh nafsu syahwat, ya, tergoda oleh godaan duniawi, atau mungkin dia tidak mampu ya melawan hawa nafsunya, menahan godaan syaitan dan lain sebagainya, banyak. Nah, maka kita di sini merasa mawas diri dan tahu diri. Sekaligus kita tahu diri ya, bahwasanya kita itu seandainya kita sekarang melihat diri kita dalam kondisi yang baik, itu jangan sampai kita merasa ujub, merasa kita bangga, oh ini karena saya sering datang ke majelis pengajian, karena saya pintar tahu ilmunya, sering rajin thalabul ilmi dan lain sebagainya, maka saya jadi baik, salatnya baik, sedekahnya baik, puasanya baik dan lain sebagainya. Tidak. Tapi itu semata-mata karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berdoa meminta kepada Allah untuk diteguhkan di atas agamanya, diteguhkan di atas ketaatannya. Karena Allah ini berhak dan mudah sekali membolak-balikkan hati seorang manusia. Dan itu mudah. Dan Bapak Ibu insya Allah saksikan di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba asalnya baik, temannya baik, besok-besok kita dengar kabar, oh dia ya sedang minum minuman misalnya, naudzubillah. Padahal kita lihat zahirnya selalu sholat misalnya. Dulu kita lihat duduknya selalu di majelis. Ternyata di beberapa hari kemudian kita dengar kabar tiba-tiba dia ya kabar yang tidak baik, sedang berada di kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu mudah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita menjaga diri kita, berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keteguhan di atas agama ini. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang begitu penting. Dari sini, dari hadis ini disimpulkan bahwasanya ternyata memang Allah sudah menentukan tempat kita di surga atau di neraka. Dari hadis ini, ya, tadi ada satu macam orang yang asalnya mau beramal-amal ahli surga, kemudian ditutup dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Ada lagi kebalikannya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menentukan tempat duduk kita di mana, di surga atau di neraka. Lalu kira-kira jamaah, buat apa kita beramal kalau memang kita sudah ditetapkan tempat kita di surga atau di neraka? Buat apa kita capek-capek sholat kalau seandainya memang sudah ditetapkan tempat kita di surga atau di neraka? Pertanyaan ini pun yang hadir dalam benak dan ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat ada salah satu hadis yang lebih jelas menjelaskan bahwasanya tempat kita sudah ditentukan di surga atau di neraka. Hadis yang menyebutkan bahwasanya ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal, wafat, ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ikut melayat, ya, ikut menguburkan jenazah tersebut sampai ke makamnya.
Kemudian Nabi duduk, tiba-tiba duduk di area pemakaman tersebut. Namun jelas tidak duduk di atas kuburan ya, karena Nabi sendiri melarang duduk di atas kuburan, melarang melangkahi kuburan, menginjak kuburan dan lain sebagainya. Bahkan di antara adab masuk kuburan pun kita dianjurkan, diperintahkan untuk melepas sandal kita. Nah, di sini Nabi duduk di sekitar kuburan yang pasti bukan di atas kubur. Maka para sahabat yang lainnya pun ikut duduk. Dan disebutkan bahwasanya Nabi punya tongkat. Ya. Dan tongkat ini kadang-kadang dipakai oleh Nabi SAW. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba Nabi menunduk, ya, menundukkan kepalanya seakan-akan seperti sedang memikirkan sesuatu, merenungkan sesuatu. Kemudian Nabi pukul-pukulkan tongkat ini ke tanah, ya, seperti seakan menggaris. Ya kalau Bapak Ibu lihat orang lagi merenung, ya, lagi galau, ya biasanya mainan kerikil mungkin ya dilempar atau di tanah dicoret-coret seperti itu. Dan Nabi SAW seperti itu, seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, menundukkan kepalanya. Para sahabat nunggu sampai ketika Nabi SAW mengangkat kepalanya. Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidaklah seorang dari kalian kecuali sudah ditetapkan maq'adnya, tempat duduknya di neraka atau di surga. Ini di hadapan para sahabat Nabi, di hadapan seseorang yang sudah dimakamkan. Jadi Nabi SAW memberikan wejangan. Nah, ini cerita ini juga dijadikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika beliau menyimpulkan bahwa ada anjuran untuk memberikan mau'idhah, ceramah di saat prosesi pemakaman, ya, di saat prosesi pemakaman. Dari sini, karena Nabi sempat mengucapkan hadis ini, memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya saat pemakaman seseorang jenazah. Namun perlu diketahui bahwasanya tidak setiap saat Nabi menghadiri pemakaman kemudian menyampaikan wejangan, sehingga tidak pas juga kalau kita mengucapkan bahwasanya ini adalah suatu sunnah yang harus dikerjakan atau yang baik dikerjakan setiap pemakaman. Tidak, ya. Memang ada baiknya disampaikan kalau memang saat itu dibutuhkan, ya, ketika seorang ulama, mungkin seorang kiai atau seorang kepala desa mungkin melihat saat pemakaman ada yang perlu disampaikan, ya, kaum muslim ada yang perlu dinasehati, maka boleh-boleh saja seorang muslim memberikan nasihat saat pemakaman tersebut. Seperti contohnya Nabi SAW di saat ini melihat ada kebutuhan, Nabi ingin menyampaikan hal ini kepada sahabat-sahabatnya, yaitu tentang kenyataan bahwa setiap orang, setiap kita itu sudah ditentukan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Kalau gitu, bukankah kita lebih baik pasrah saja? Pasrah saja terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kalau memang kita sudah ditakdirkan tempat kita di surga dan neraka. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Barangkali setelah kita mendengar bahwasanya kita tempatnya sudah ditetapkan, kemudian buat apa kita beramal, buat apa kita sholat, Nabi malah mengatakan, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian semangat, ya, rajin beribadah, rajin berbuat baik kepada diri sendiri atau kepada sesama. Karena apa? Setiap orang sudah dimudahkan jalannya sesuai di mana tempatnya. Nah, di sini kita perlu pahami, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal takdir ini semuanya memiliki satu kesamaan. Apa? Rahasia. Dan ini adalah bentuk kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah telah menetapkan semuanya, tapi Allah merahasiakan itu semua dari kita. Allah merahasiakan apa yang akan kita makan besok,
Apa yang akan kita kerjakan besok? Kita tidak ada yang tahu. Maka dari sini ketika kita memahami bahwasanya takdir Allah itu rahasia, kita mengharap agar Allah berikan kita takdir yang baik, rezeki yang baik, ajal yang baik, usia yang baik, amal yang baik, termasuk surga dan neraka. Kita juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirkan kita termasuk penghuni surga. Walaupun kita tahu tempatnya, kita tahu di neraka atau surga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Maka kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik, selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, tetaplah kalian beramal. Karena setiap orang akan dimudahkan jalannya. Kalau memang dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni surga, maka Allah mudahkan jalannya untuk beramal dengan amalan ahli surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia sebagai penghuni neraka, maka Allah mudahkan jalan bagi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Tapi kan kita semua tidak ada yang pengen masuk neraka kan? Kita semua ingin masuk surga. Bahkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan sebuah doa, apabila kalian meminta surga kepada Allah, minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jangan nanggung-nanggung. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu optimis. Betul sekali. Untuk selalu kita termotivasi diri kita untuk menjadi baik. Ya. Maka tidak benar kalau misalnya ada orang mengatakan, misal dia kondisinya memang tidak baik, ya, begajulan misalnya, ya. Terus mengatakan, mungkin saya memang sudah ditakdirkan menjadi seperti ini. Tidak benar. Ya? Berdalil dengan takdir atas perbuatan buruk dia itu tidak benar. Tidak benar. Boleh ya kita mengatakan itu, tapi tidak menjadikan kita untuk membenarkan perbuatan kita. Ketika orang misalnya mencuri, kemudian mengatakan, saya mencuri ini atas takdir Allah. Benar memang. Tapi tidak boleh ucapan ini dijadikan pembenaran atas perbuatan dia. Sehingga dia besoknya mencuri lagi. Ya. Kemudian berdalil, oh ini sudah takdir Allah. Tidak boleh. Oh, saya sudah ditakdirkan untuk minum minuman. Tidak bisa. Karena ternyata walaupun memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan pilihan. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka siapa yang berkehendak ingin beriman, maka berimanlah. Yang mau kufur, maka kufurlah, silahkan. Allah kasih pilihan. Dan ini yang kita sadari secara logika. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya dihadapkan pada dua jalan yang dua-duanya memang mungkin sampai pada tujuan yang kita inginkan, tapi kita tahu, oh ini satu jalannya lancar, bebas hambatan, jalan tol mungkin tidak macet, halus. Yang satu macet, berlika-liku, ada kecelakaan mungkin dan lain sebagainya. Kita pasti bisa memilih jalan yang benar. Makanya setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan wasiat, ketika para sahabat berpikir, wah, kalau gitu kita pasrah saja Nabi kepada takdir kita. Apa kata Nabi? Tetaplah kalian beramal. Nabi mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang berbunyi, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka barang siapa yang a'ta, memberi, bersedekah, wattaqa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, kemudian dia mengimani dengan ganjaran Allah termasuk surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan jalan bagi dia, jalan yang mudah. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak mau memberi, wa amma man bakhila wastaghna,
yang bakhil, pelit, tidak mau berbagi, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kemudian mendustakan pahala Allah Subhanahu wa taala termasuk mendustakan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia juga jalan, tapi bukan jalan menuju kebahagiaan, tapi menuju ke kesengsaraan. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita sadari dalam segala hal, bukan hanya urusan akhirat saja ya, termasuk urusan rezeki kita. Dan ini yang menjadi teguran untuk kita. Lihat, yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu bukan hanya urusan surga atau neraka. Yang sudah Allah tentukan juga rizki. Nah, dalam urusan rizki, saya tanya, apakah jamaah ada yang mau diam saja kemudian menerima apa adanya yang dikasih? Tidak ada. Kenapa jamaah mau capek-capek bekerja dari jam 7 sampai jam 5? Ya. Berangkat petang, pulang petang. Kenapa kita mau susah-susah payah? Ini urusan rizki, urusan duniawi. Lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Kenapa kita nggak mau capek-capek beramal untuk meraih takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik? Kalau kita saja urusan rizki saja, kita mau capek-capek. Kita mau bekerja susah payah, berjuang, bahkan sampai ngutang-ngutang buat modal. Ya. Bahkan sampai keliling, ya, ada yang jualannya keliling. Dan lain sebagainya. Nawar-nawarkan. Maka urusan akhirat lebih berhak untuk kita perjuangkan untuk mendapatkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan ini sama halnya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara tawakal. Ya. Karena berjuang atau berusaha dalam urusan rizki atau urusan tadi ya, surga atau neraka, urusan akhirat kita, itu bukan meniadakan unsur tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tawakal yang kita pahami adalah pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Karena tawakal dengan usaha itu bukan sesuatu yang perlu kita tabrakkan. Bahkan tawakal dan usaha ini adalah sesuatu yang jalan beriringan bersama-sama. Ketika kita ingin memunculkan nilai tawakal pada diri kita, maka tidak akan sempurna nilai tawakal itu kalau tidak ada usaha dari kita. Coba dengarkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hakikat tawakal. Nabi pernah menyebutkan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Lihat Bapak Ibu, burung itu dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala karena tawakalnya. Maka kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik tawakal, maka Allah akan berikan rizki kepada kita sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung. Hadis ini tidak berhenti sampai sini. Nabi jelaskan bagaimana burung mendapatkan rizkinya. Bagaimana? Kata Nabi, "Taghdu khimasa wa taruhu bitana." Si burung ini dijelaskan oleh Nabi, kalau pagi dia keluar dari sangkarnya, pergi berkeliling, wa taruhu bitana, keluar dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Taghdu itu pergi di waktu pagi. Khimasa artinya lapar. Si burung ini tidak bisa dia duduk saja kemudian dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus keluar dari sangkarnya. Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, barulah ketika sore taruhu, rohaya ruh itu pergi dalam keadaan di waktu sore. Di sini maksudnya pulang
pulang di waktu sore, bitona, perutnya terisi penuh. Ini yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua, bahwasanya walaupun memang kita mengimani takdir Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita diperintahkan untuk bertawakal, hal ini tidak meniadakan unsur badlul asbab, berusaha untuk mencari penyebab-penyebab datangnya rizki-rizki itu. Ya. Kita ingin dagangan laku, ya kita berusaha untuk tawarkan, kita pamerkan, kita sampaikan apa keistimewaan barang dagangan kita. Walaupun kita tahu ada yang beli atau tidak sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tetap berikhtiar. Begitu juga tentang urusan surga kita. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kami tuliskan di tema pada hari ini, bahwa ternyata surga dan neraka sudah ditetapkan, tetapi bukan berarti kita bersandar. Kita selalu diperintahkan untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dasarnya? Dasarnya adalah karena takdir Allah, termasuk surga dan neraka, adalah rahasia. Tidak ada yang tahu. Maka kita berharap takdir yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka barang siapa yang berjuang, berusaha untuk memperjuangkan hal yang baik, maka Allah mudahkan jalan untuk mendapatkan kebaikan itu. Tetapi barang siapa yang berjuang, memperjuangkan hal yang buruk, ya, dengan melakukan dosa, bermaksiat dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan juga jalan untuk mendapatkan takdir yang buruk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita segala kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali dalam hal takdir ini memang sesuatu yang kompleks, ya. Karena ada salah satu perhatian dari para ulama bahwasanya tentang takdir ini tidak bebas untuk kita dalami. Ya. Karena sebagian orang ada yang berusaha mendalami takdir ini, kemudian karena keliru, akhirnya kesimpulannya pun keliru. Sampai-sampai dia akhirnya ketika dia mendapati kesimpulan yang keliru, sikap dia juga pun keliru. Sehingga sebagian para ulama mengatakan untuk urusan takdir ini, ya, kita pahami secukupnya yang membuat kita yakin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membuat kita menjadi orang baik. Bukan malah menjadikan kita, ya, mengarah kepada jalan yang buruk. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini terkait tentang potongan hadis yang terakhir ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya setiap orang sudah ditetapkan ketetapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari mulai rezekinya, usianya, kemudian amalnya, baik amal soleh maupun amal buruk, kemudian syaqi atau sa'id, sengsara atau bahagia di akhirat kelak. Ada beberapa faedah juga yang dibahas oleh para ulama ketika malaikat mencatat ini, dan juga hal-hal yang sebelumnya tentang ruh juga, karena sebelumnya malaikat sebelum mencatatnya meniupkan ruh. Barangkali ada yang bertanya, malaikat ini mencatatnya pakai bahasa apa? Misalnya, apakah pakai bahasa Arab? Semuanya pakai bahasa Arab walaupun kita orang Indonesia. Maka pertanyaan ini sama seperti ketika kita bertanya, bagaimana caranya malaikat meniupkan ruh kepada seorang manusia saat di kandungan ibunya? Apa kesamaannya? Dua-duanya tidak perlu ditanyakan. Karena memang ilmunya tidak disampaikan kepada kita, dan tidak ada anjuran kita untuk mendalami hal itu
karena sedikit manfaatnya. Apakah kita mau tahu ditulisnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bagaimana cara penulisannya, bagaimana cara peniupan ruh, termasuk hakikat ruh. Pada kesempatannya lalu kita sempat bahas ya sedikit tentang ruh. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana bentuk ruh itu? Dan banyak orang yang keliru, termasuk para ahli filsafat ketika mereka menjelaskan tentang ruh. Karena mereka tidak punya pijakan. Mereka seperti serampangan tanpa ilmu, sehingga mereka ada yang mengatakan ruh itu hakikatnya seperti sifat bagi manusia ya, yang datang belakangan, hanya sebuah sifat. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ruh itu semacam darah. Ada juga yang mengatakan ruh itu seperti bagian dari manusia, sama seperti tangan dan lain sebagainya. Mereka semua yang ya tenggelam dalam urusan ini keliru karena mereka tidak punya dasar, tidak punya dalil yang kuat, sehingga mereka hanya menerka-nerka, ya, dan mereka keliru. Adapun sikap kita sebagai seorang mukmin, ya, pada hal-hal yang memang tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tentang hakikatnya, maka kita tidak perlu mempertanyakannya, kita tidak perlu mempermasalahkannya selama itu memang tidak ada dampaknya bagi kita. Karena memang perintah yang diberikan kepada kita adalah kita dengarkan, itu benar, itu terbukti dari Nabi SAW di hadisnya, atau dari Allah Subhanahu Wa Taala tetap tertuang di dalam Al-Qur'annya, maka cukup kita imani saja. Dan ini akan bertampak juga pada hal-hal yang lain yang lebih penting lagi, yaitu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya tentang ruh saja, yang ruh itu sekarang ada di dalam diri kita, kita tidak tahu hakikatnya, begitu dekat dengan kita, lalu bagaimana dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak orang keliru, ingin mendalami namun salah jalan. Pengen tahu sifat Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana Allah ada di atas langit. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang datang pada diri mereka sehingga membuat mereka malah salah jalan. Rasa ingin tahu yang salah. Karena ternyata generasi terbaik umat ini pun tidak ada yang ingin tahu. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah ada di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy, atau beristiwa yang lebih tepatnya di atas arsy, disebutkan begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Para sahabat tidak ada yang nanya bagaimana caranya. Ketika Nabi menyebutkan bahwasanya Allah turun di setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia, langit yang ada di atas kita ini, menjawab segala doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang bangun di sepertiga malam terakhir, mendoakan, memberikan apa yang diminta, memberikan ampunan sebagaimana yang diminta. Lalu bertanya-tanya, bagaimana dengan perbedaan waktu di Jakarta, di Sumatera misalnya, ya, atau di Arab Saudi sekalian yang beda 4 jam. Sepertiga malam di sini, di sana belum sepertiga malam. Bagaimana caranya Allah turun? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu. Karena kita cukup mengimani saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk mengerjakan segala hal ini, memiliki sifat-sifat ini sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kemahaagungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, beberapa fadilah penutup terkait tentang poin-poin yang berkaitan dengan hadis yang keempat ini. Kita lanjutkan nanti setelah azan. Barangkali nanti ada yang bertanya, silakan bertanya, baik secara tulisan atau secara lisan langsung. Kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Silakan ya, barangkali ada yang ingin
bertanya atau mungkin ada yang ingin mengoreksi, apabila perlu dikoreksi, kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Apabila tidak ada pertanyaan, maka insya Allah kita cukupkan sampai sini saja. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, pada kesempatan mendatang insya Allah kita langsung masuk ke hadis yang kelima. Salah satu hadis yang menjadi pondasi agama ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan tentang kaidah dalam beramal. Kaidah dalam beramal. Yaitu hadis yang menyebutkan bahwasanya lafaznya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang ternyata amalan itu tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Di riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dan maknanya semisal. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya hadis ini menjadi poros agama kita, terutama dalam kaidah beramal. Dari hadis ini juga para ulama simpulkan bahwasanya syarat diterimanya amal ada di dalam hadis ini dan juga hadis pertama dari hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi yang pertama, hadisnya berkata tentang apa? Tentang niat. Itu tentang niat. Kita harus ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memang itu menjadi syarat diterimanya amal. Kemudian syarat yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disimpulkan dari hadis Aisyah ini, atau hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Barangkali nanti akan juga dibahas beberapa hal penting tentang yang sering kita dengar istilah bid'ah. Ya. Perlu kita memahami apa itu hakikat bid'ah. Apakah setiap hal yang kita tidak tahu contohnya kemudian kita sebutkan sebagai bid'ah, padahal mungkin ternyata kalau didalami lagi ada tuntunannya secara umum dan lain sebagainya. Bagaimana hakikat bid'ah itu sendiri yang membuat amalan itu tertolak. Lalu mungkin sedikit kita bahas tingkatan-tingkatan bid'ah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bahas hadis ini pada kesempatan mendatang insyaallah. Wallahu taala alam bishawab. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada jamaah atas perhatiannya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mendapat ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi ilmina. Allahumma barik lana fi amalina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma yuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.